Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk pada kajian inti, saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada seluruh peserta kajian Ba'da Subuh Al-Hasani. Mari kita bersama-sama bersyukur karena Allah pada pagi ini kita masih diberi kesempatan berkumpul di Zoom Al-Hasani untuk menjemput ladang pahala melalui indahnya menuntut ilmu. Pagi ini ada kebanggaan tersendiri bagi kita semua karena saya bisa dikumpulkan bersama Bapak Ibu pilihan Allah yang berasal dari berbagai disiplin ilmu dan dari berbagai daerah. Semoga kita bisa menjalin ukhuwah yang dipersatukan oleh Al-Quran. Baik, mari kita dengarkan dan kita simak uraian dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan inti dari acara kajian Ba'da Subuh. Surah An-Nisa ayat 8 yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Asrizal Al-Hasani yang akan mendampingi beliau adalah Ibu Nini Maidila. Sebelum kajian dilanjut Belum dilanjutkan terlebih dahulu, saya sapa Bapak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Nelly siap Nelly? Alhamdulillah sehat Pak Ah, Ustadz. Alhamdulillah. Semua kita ya, keluarga besar Sani sehat semuanya ya. Amin ya rabbal Hmm. alamin. Ibu siap? Alhamdulillah siap Bu Eli. Ya. Kepada Bapak Ustadz, kami silakan untuk membuka kajian uraian gramatikal dengan metode Al-Hasani. Silakan Syukran Pak Ustadz. Nelly. Ya Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lizikri fahal min dzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih cucurkan rahmatnya kepada kita semuanya. Allah masih berikan hidayah dan taufiknya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di Zoom yang sama-sama kita cintai. Allah masih berikan kita nikmat Islam, agama satu-satu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahi Islam. Bahwa sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Alhamdulillah, kita diberikan nikmat itu. Lalu Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini mudah bagi kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan mudah juga bagi kita meninggalkan larangan-larangan. Mudah bagi kita untuk sholat, mudah bagi kita untuk berpuasa, mudah bagi kita menyisihkan sebagian harta kita yang kita salurkan di jalan Allah. Apalagi pada orang-orang yang membutuhkannya saat ini ada saatnya kegiatan korban dan juga bantuan-bantuan kepada tempat-tempat yang betul-betul membutuhkan bantuan kita. Mudah bagi kita semua. Mudah juga bagi kita menghentikan larangan-larangan. Kita nggak mau lagi berbuat maksiat. Ringan bagi kita meninggalkan perbuatan judi. Ringan bagi kita meninggalkan perbuatan minum khamar dan sebagainya. Ringan. Faktor iman yang ada pada kita. Lalu Allah berikan kita sekarang nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan, kita bisa melaksanakan kegiatan kita sehari-hari dengan baik. Dan kita diberikan oleh Allah nikmat panjang umur. Dengan nikmat panjang umur ini, Allah SWT berkata pada kita, wahai hamba, perbanyaklah bekalmu menghadapku nanti. Sehingga kau bertobat. Selalulah ingat pada aku, kata Allah. Jadi, sebaik-baiknya modal menghadap Allah adalah ketakwaan kita. Kita pupuk terus takwa kita.
Dan pada pagi yang cerah ini, Allah berikan nikmat kepada kita yang tidak Allah berikan kepada yang lain. Allah tidak berikan kepada setiap orang, hanya kepada orang-orang tertentu saja, yaitu nikmat mencintai Al-Quran. Bapak Ibu, pagi ini orang banyak pergi ke kantornya, urusan yang lainnya, dan segala macam urusan. Namun kita Allah berikan kesempatan untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Dan itu adalah sebuah nikmat yang sangat luar biasa sekali. Dan kita berharap nanti sampai akhir hayat kita selalu bersama Al-Quran. Menjadikan Al-Quran sebagai teman hidup sejati kita. Teman hidup kita baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Dan kita pengen dipanggil oleh Allah dengan panggilan Abdan Syakur, hamba yang pandai bersyukur. Selawat beri salam, tidak lupa kita sampaikan pada junjungan kita, uswatun hasanah kita, role model kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah panutan kita, orang yang sangat kita cintai. Dan kita berharap kelak nanti di yaumil hisab berjumpa dengan beliau. Dan beliau pun mengaku kita sebagai umatnya. Ini umatku, sambil menunjuk kepada kita. Dan kita bersama-sama dengan beliau memasuki surganya Allah. Dan di surga pun kita berdoa kepada Allah, ya Allah, tetanggakan kami dengan Rasul. Kita berharap nanti di surga bertetangga dengan Allah. Apa modal kita? Modal kita mencintai Al-Quran. Bukti kita mencintai Allah, mencintai Rasul, kita mencintai Al-Quran. Mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat An-Nisa ayat ke-7. 7 ya Bu? Ini Ayat 8. 8. Ayat Oh, 8 ya. oke, 8. Ibu Nini Meldia. Ibu Nini Meldia di mana posisi sekarang? Di Padang Buya. Loh, Padang di mananya ini? Di Kota Padang Buya. Nah, di daerahnya apa? Indarung Buya. Indah Ruang itu di Narung betul atau di dekat pabrik semen itu? Di bawahnya Buya. Bandar Oh, Buat pada Buya. Bue, pada Bue. Di mana pada Bue atau apa namanya? Buya. Hah? Iya. Pada Bue? Bandar Buet Buya. Oh, Iya Buya. Alhamdulillah. Kapan masuk Al-Sani? Bu Nini kapan? Bulan Desember Buya. Oh, dua siapa yang ribu dua ngajak? puluh dua. Siapa yang ngajak? Yang ngajak Diajak sama kakak. kakak siapa tuh? Kakaknya siapa? Oh, Sinyal. Kakak Buya. Oh, oh. Bu Nina Ah, kan suaranya Bu ya. iya, iya. Iya Bu ya. Kakak siapa? Bu ya. Siapa kakaknya? Nina Nina Yulvia Bu ya. Oh, iya. Ibu Nini SMA 3 juga. Nina Yulvia. Bu Nina itu SMA 3 kan? Oh, enggak Bu ya. Ya Bu Nina SMA 3, Nina SMA 2 di Payakumbuh Bu ya, di Oh, kampung Bu ya. oh, oke, Bapak. Oke, jadi udah siap membahas ayat nih. Nanti kalau seandainya suaranya nggak apa, mungkin nggak apa-apa tutup merah aja ya. Tapi kalau bisa buka-buka aja ya. Oh Al-Nisa gitu Bu ya. ayat ke-8. Ya, Ke-8 8 Bu ya. ya. Iya Bu Oke, ya. baik Bapak Ibu semuanya. Kita semua sama-sama membuka surat An-Nisa ayat ke-8 ya. Silakan dibuka ayat An-Nisa, surat An-Nisa ayat ke-8. Dan kepada Ibu Nini Maldia kami silakan waktu dan tempat sepenuhnya. Silakan Bu Nini Maldia. Ya, makasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Pertama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi subuh yang sangat indah ini kita bisa berkumpul di Zoom Al-Hasani di bawah pimpinan Buya Rizal. Salawat bering salam. Marilah kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, yang tak terhingga, kami ucapkan terima kasih kepada Buya yang telah membimbing kita
belajar memahami Al-Quran. Tanpa bimbingan Buya, barangkali kita belum apa-apa. Tanpa bimbingan Buya dan motivasi yang diberikan oleh Buya kepada kita untuk memahami Al-Quran, kita masih saja seperti yang sebelum-sebelumnya. Kemudian kami mengucapkan terima kasih juga kepada guru-guru pendamping Buya, Pak Budi, Bu Aini, TPP, Bu Khadijah, yang sangat sabar membimbing kami, yang sangat sabar melatih kami, terutama untuk pemahaman yang di pelajaran-pelajaran yang kita ketinggalan. Kepada Ibu Ketua Kelas, kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungannya, sehingga pada pagi hari ini kita akhirnya bisa tampil untuk mencoba menguraikan ayat. Baiklah, saya akan coba bacakan surat An-Nisa ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadaral khismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Sadaqallahul azim. Ayat ini kami bagi ke dalam 20 penggalan. Penggalan yang pertama, wa. Penggalan kedua, idza. Penggalan ketiga, hadara. Penggalan keempat, al-khismata. Penggalan kelima, ulul kurba. Penggalan keenam, wa. Penggalan ketujuh, al-yatama. Penggalan ke-8, wa. Penggalan ke-9, al-masakin. Saya ulangi. Penggalan ke-9, al-masakinu. Penggalan ke-10, fa. Penggalan ke-11, urzuku. Penggalan ke-12, hum. Penggalan ke-13, min. Penggalan ke-14, hu. Penggalan ke-15, wa. Penggalan ke-16, kulu. Penggalan ke-17, la. Penggalan ke-18, hum. Penggalan ke-19, qaula. Penggalan ke-20, ma'rufa. Selanjutnya akan kami coba terjemahkan mulai dari penggalan yang pertama. Wa merupakan huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan kedua, idza merupakan huruf bermakna artinya jika. Penggalan ketiga, hadara bentuknya KKL, cirinya berharokat fathah di akhir katanya. Pelakunya huwa, akar katanya hadara, polanya fa'ala. Penggalan keempat, al-khismata. Bentuknya KBKK, cirinya diawali alif lam. Di akhir kata ada ta marbutoh. Akar katanya khosama. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'latun. Artinya
dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 341 bahagian. Selanjutnya, penggalan kelima, ulul kurba, merupakan kata benda murni yang terdiri dari dua kata, ulu dan kurba. Ulu artinya dalam Kamus Munawir halaman 49 yang empunya. Al-kurba bentuknya KBKK, cirinya ada lam alif. Akar katanya koruba. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fu'lun. Arti kata dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 335, kedekatan. Jadi, ulul kurba artinya yang mempunyai. Selanjutnya, penggalan yang ketujuh, wa, merupakan huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan selanjutnya, penggalan yang ketujuh, al-yatama, merupakan KBPA subjek jamak. Ciri kata benda ada lam alif dan ma. Ciri pelaku aktif, akar kata keduanya kasroh. Ciri subjek sekaligus jamak na dan ya. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya maf'ilun. Artinya dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 175, orang-orang miskin. Penggalan ke-8 adalah wa, merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-9, al-masakinu, merupakan KBPA subjek jamak. Ciri kata bendanya ada lam alif dan ma. Ciri pelaku aktif, akar kata kedua kasroh. Ciri subjek sekaligus jamak nun dan ya. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda maf'ilun. Arti kata dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 175, orang-orang miskin. Selanjutnya penggalan ke-10, fa, merupakan huruf bermakna yang artinya maka. Penggalan ke-11, urzuku, adalah KKP yang cirinya ada alif dan waw sukun alif. Pelakunya antum. Akar katanya rozaqah, polanya fa'ala. Artinya dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 140, berikanlah rezeki oleh kalian. Penggalan ke-12, hum, merupakan kata ganti, artinya mereka. Penggalan ke-13, min, merupakan huruf bermakna, artinya dari. Penggalan ke-14, hu, merupakan kata ganti, artinya nya. Selanjutnya, penggalan ke-15 adalah wa. Wa merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-16, kulu, merupakan kata kerja perintah atau KKP. Cirinya ada waw sukun alif. Pelakunya antum. Berasal dari KKSAD, takuluna. Dibuang ciri KKSAD-nya. Kemudian proses KKP-nya, kita buang ciri-ciri KKSAD, yaitu ada tak, maka tinggallah kulu.
karena tak hidup, tidak perlu alif penolong di belakang. Kemudian di belakangnya ada na, diganti alif. Maka tinggallah kulu. Akar katanya, kowala menjadi kola. Sesuai dengan kaidah 1 huruf sia poin 5, dalam akar kata huruf wa dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Jadi kowala berubah menjadi kola. Polanya fa'ala. Artinya dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 360, katakanlah oleh kalian. Penggalan ke-17, la merupakan huruf bermakna yang artinya tidak. Penggalan ke-18, hum merupakan kata ganti yang artinya mereka. Penggalan ke-19, kaula. Kaulan merupakan KBKK. Cirinya ada fatatain. Akar katanya kowala menjadi kola. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata huruf wa dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Kowala berubah menjadi kola. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fu'lun. Akar katanya kola. Artinya dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 361, perkataan. Karena dia merupakan kata benda. Selanjutnya, penggalan ke-20, ma'rufan. Bentuknya KBKK pelaku pasif, objek tunggal. Ciri kata benda diawali ma, di akhir kata ada tanwin. Akar katanya arofa. Ciri pelaku pasif ma'ruf. Ciri objeknya ada fatatain. Ciri tunggalnya ada fatatain dan alif di akhir. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda maf'ulun. Arti kata dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 263, kebaikan. Arti keseluruhan, dan jika telah datang bahagian yang mempunyai kedekatan dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka rezeki darinya dan katakanlah kepada mereka perkataan yang baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Demikianlah uraian surat An-Nisa ayat 8. Nah, pada kesempatan ini Buya, mungkin ini adalah penampilan yang pertama sekali bagi kami. Mungkin Ya, jauh dari kesempurnaan dan mohon nggak nanti apa-apa. bimbingan Buya. Alhamdulillah. Ini berapa lama latihannya ini? Sudah lama Buya, tapi masih banyak yang belum masih penasaran Buya. Ya, Masih banyak yang alhamdulillah. Ya bertanya namanya Buya. belajar pasti dimulai dengan salah. Ibu Nini Meldia ingat ya, bahwa metode Arsani ini ada karena dimulai dengan sebuah kesalahan. Salah, besoknya salah lagi, habis itu salah lagi. Itulah sebuah, maka kita namakan adalah learning. Try and learn. Coba dan belajar. Jadi kalau kita Iya, salah, kita belajar lagi. Nama salah ya. Ini ya. Yang penting ada kemauan kuat. Alhamdulillah Bu Nini Meldia udah kuat. iya Alhamdulillah Buya. ya. Namanya kita sedang belajar biasa. Semuanya tersendat-sendat, terpatah-patah, biasa. Iya Oke, Buya. selamat Bu Nini Meldia, udah lancar. Tadi saya lihat tanpa melihat konsep pidatonya, mantap. Yang lain kan baca pidato. Bu Nini ya nggak pakai konsep ya. Enggak Buya. Coba-coba aja Buya. Nah, oke, kita sehari-hari sekarang Bu Nini apa ini? Di rumah saja Buya. Oh, di rumah saya. Jadi suami Buya. tugas di mana? Sudah pensiun Buya. Dari Dari guru Buya. Alhamdulillah. Semoga keluarga Bu Nini Meldia diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan suaminya juga ikut nanti Quran ya.
Insya Allah ya. Amin. Ya Bu Amin. ya. Baik, Makasih Bu. Bapak Ibu semuanya, itu tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Nini Mardia. Alhamdulillah ya. Saya bicara sedikit konteks. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza, dan Ibu itu tahu ya. Dan ketika dan apabila hadara, ini kita hadir. Siapa yang hadir di sini? Kita lihat ke belakangnya. Uh, sebagai objek apa? Al-Kismata. Jadi pada saat hadir pada saat pembagian itu siapa dia? Itu tadi di belakangnya. Ulul kurba. Walaupun tidak domah, kurbanya itu karena dia huruf sia di belakang ya. Ulul kurba itu tetap sebagai domah dia ya. Karib kerabat yang punya karib kerabat itu misalnya kita pada saat pembagian harta warisan ada adik kakak adik segala macam pemilih ulul kurba wal yatama dan anak-anak yatim. Tahu dia misalnya kita punya perusahaan punya harta banyak bagi datang anak-anak yatim, datang karib kerabat, mungkin dia tidak mendapat harta warisan dari situ, tapi kita juga harus perhatikan dia. Jadi ulul kurba wal yatama wal masakin dan orang-orang miskin. Dia mungkin karena mendengar berita kita kaya, ada pembagian rumah dijual, mobil dijual, tahu dia ini dilelang, tahu dia ada pembagian, datang dia. Nah, jadi yang tiga ini, andai saja dia tidak mendapat bagian dari pembagian harta warisan tadi, ulul kurba, famili-famili kita, entah yang satu ibu, satu bapak, dan anak kakak, anak adik, ponakan semuanya, wal yatama dan orang-orang yatim, kemudian wal masakin dan orang-orang miskin. Maka kata Allah, farzuku, berikanlah kepada mereka rezeki, bagian dari harta itu, berikan kepada mereka secukupnya. Walaupun dia tidak punya hak dalam warisan, betapa indahnya ajaran Al-Quran itu ya. Farzukuhum minhu, berikanlah kepada dia harta yang secukupnya. Wakulu lahum, dan berkatalah kepada mereka, dan katakanlah kepada mereka itu kaulan ma'rufah, perkataan yang baik-baik, jangan diusir. Kenapa kau? Sini, gue sibuk. Pada saat dia datang, katakan yang baik, lain dengan baik-baik, berikan seperti apa? Seperti memberikan santunan, ada cara makan, buat dia makan dulu, acara apa lagi? Oh semuanya. Setelah itu katakan yang baik. Jadi pada saat pemberian itu jangan dibilang kepada dia, kamu nggak masukin datang aja. Sana nih, kasih itu pergi. Jangan ya. Yang pernah diusir, yang pernah dimaki, jangan. Jadi tetap perkataan kepada dia adalah kaulan ma'ruf, perkataan yang baik-baik. Nah ini mengajarkan kepada kita semuanya, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang dapat warisan, gitu ya. Ada nanti yang datang kepada kita kerabat yang kita kenal, yang tidak, walaupun tidak mendapatkan hak bagian dari warisan, kemudian datang anak-anak yatim yang dia tahu mungkin kita membagi warisan, ataupun orang-orang miskin di sekitar kita, maka berikan kepada mereka sepantutnya, sewajarnya, dan jangan pernah mengabdi, jangan pernah mengusir mereka. Demikian ajaran Islam kepada kita semuanya, semoga menjadi pegangan kita dalam hidup ini. Dan terutama bagi bapak-bapak yang kebetulan punya harta banyak untuk menjadikan warisan. Atau bapak-bapak yang sedang menerima warisan sekarang. Semoga bermanfaat, dan sekali lagi, kalau ada yang salah dari penampilan kami tadi, kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang benar, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari kami, dan saya kembalikan kepada Ibu Eli Balikpapan sebagai benar. Silakan Bu Eli. Terima kasih Pak Ustadz. Saya baca pantun dulu Pak Ustadz. Silakan. Itu Pak Adril ya, bukan? Kan. Oke. Sore hari minum kelapa muda. Diberi es terasa segar. Selamat kepada Ibu Neni Maidila. Mengurai ayat dengan lancar. Terima kasih Bu